Itu baru Nggak nanti ada orang aku marah. jelek-jelekan Hmm, itu. coba Aku ceritakan cuma aja bilang pengalaman pribadi. dirikunya. Pura-pura Pengalaman. kesurupan itu aku. Jadi Nah, waktu cuma kamu itu enggak aja. waktu di gereja itu Nah, semua orang sudah kemasukan Roh Kudus waktu itu. bukan semuanya, nggak ada semuanya. Beberapa orang itu yang masuk ke Roh Kudus itu, ya. Nah, Coba dengarkan terus dulu dalam cerita. hati, Jangan pakai suara dulu, Fandi. Lanjut lanjut deh. ya, Ini terus penting. dalam hatiku, ku kayak giniin lah. Ah, gak apa-apa lah. Apalah aku mau pura-pura juga lah aku biar aku dibilang orang suci, ku bilang gitu kan. Karena yang masuk Roh Kudus itu rata-rata orang pilihan itu. Lah, terus habis itu kemasukanlah aku buat-buat itu. Ku buat-buat, ku tutup mata, ku pakai kibaskan jariku, tanganku, kepalaku, pokoknya lah gitu kan. Datanglah pendeta itu kan, dibaca-bacakannya lah puji-pujian Tuhan, dikasihnya kalau air segala macam. Iya, berarti kamu orang pilihan katanya sama aku. Ya dalam hatiku nggak percaya. Gimana ya anak ini? Padahal aku pura-pura kesurupannya. Kau bilang aku nyata, bilang kayak gitu. Iya Oke. itu kayak gitu ceritanya. Kita masuk ke ranah psikologis. Kita belajar di sini ya. Oke. Mungkin yoga kamu dengarkan baik-baik Uni. Ada gila-gila aku Jadi kan. bukan ada gila-gilanya, Dek, tapi kamu kritis. Keren. Dengan cara begitu kamu menguji orang itu benar atau tidak. Itu pinter. Untuk saat ini pinter Uni bilang, walaupun itu salah ya. Kamu menguji sama seperti ini. Uni pernah menguji dulu. Nih mohon maaf Uni berbagi, bukan Uni tidak berdusta, tapi begini. Jadi dulu Uni waktu masih SMA, teman-teman Uni itu mereka pura-pura kesurupan, setan dengan pingsan dan segala macam. Ternyata dalam ranah psikologis ini wajar deh. Ada namanya orang itu mencari empati dan simpati. Paham ya sampai di sini? Orang mencari perhatian, tahu kan? Kenapa? Iya. Ada stigma, karena ada stigma itu. Kalau ada umat Kristen yang dikatakan dipilih Tuhan karena menerima Roh Kudus, maka wajarlah banyak umat Kristen di gereja-gereja itu akan berpura-pura punya Roh Kudus. Kenapa? Kebanyakan Karena itu mereka pura-pura akan mereka. dianggap Hmm. eh, hati-hati aja. Maksudnya biar nggak marah mereka sama adik ya. Kami nggak mau juga kamu diserang sama orang Kristen sendiri. Saya bicara dari ranah ini, dari pengamatan. Jadi ketika ada stigma yang mengatakan bahwa orang yang dipilih Roh Kudus adalah orang pilihan, maka banyak orang akan menunjukkan kalau dia memiliki Roh Kudus dengan cara yang kamu lakukan itu. Nah, sementara kamu adalah anak yang pintar, kamu menguji. Coba saya uji, tahu nggak orang pendeta ini bahwa ini kemasukan Roh Kudus atau tidak. Ternyata kamu membuktikan pendetamu itu mudah tertipu. Kalau sudah kamu tahu adekku, pendeta bisa tertipu, apalagi jemaatnya. Apalagi yang kamu tunggu adekku. Baliklah kepada kebenaran. Kamu akan mendapat kebenaran kalau kamu punya ilmu pengetahuan Bunyi adekku. ayam. Gunakan akal, gunakan hati adekku. Iya, memang gitu, mas aku. Jadi belajarlah mulai dari sekarang adikku yoga. Semoga Allah membimbingmu Bersih kali kau, sana mendapat kau dulu, hidayah. hei. Awas kau dulu. Berisik kau. Ayam pul kena marah pula alamak. Iya berisik kali dia, kan fokus aku. Begitu ya yoga. Nah jadi orang-orang seperti yoga ini adalah orang-orang gini ya adikku. Ini Uni ajarkan dalam Islam. Ini Uni masuk ke dalam Islam dulu ya adikku ya. Jadi dalam Islam itu dikatakan anak yang baru lahir itu mereka itu pada dasarnya suci, mereka tidak berdosa. Maka kemudian orang tua kalianlah yang menjadikan kalian Yahudi atau Nasrani. Tapi Tuhan yang mengasihi kamu yoga itu memberikan kamu akal dan hati nurani. Sepanjang perjalanan hidupmu kamu akan bertemu dengan banyak orang. Bertemu dengan orang itu bukan berarti kita harus berantem atau tidak bermanfaat lah dengan orang lain. Tapi pasti ada maksud dan tujuannya adikku. Tujuan kamu dipertemukan dengan Uni Rifa bisa jadi Tuhan pemilik langit dan bumi ini ingin kamu belajar, ingin kamu berada di kebenaran. Bagaimana mungkin tiba-tiba kamu bisa betah di sini kalau bukan Tuhan yang membuat kamu betah di sini, Dek? Nah, Iya benar. jadi kalau nggak mungkin gini ya, Dek ya, dunia ini tuh milik Tuhan. Kalau Tuhan itu jahat ingin menyesatkan kamu,
ya, kecuali kamu ingin disesatkan. Apa betul Tuhan ingin menyesatkan kamu? Gak mungkin orang sebaik kamu, sepolos kamu disesatkan, kecuali kamu memang penjahat, diizinkan untuk sesat jauh. Maka kamu diizinkan di komal ini untuk mendapat ilmu pengetahuan, supaya kamu bisa mencerna dengan akal dan hati nuranimu, mana yang benar, mana yang tidak benar. Yang benar itu absolut, Dek. Absolut itu maksudnya apa? Tidak ada perbantahan antara manusia manapun tentang kebenaran itu. Contoh, menurut kamu, kalau jatuh itu benar tidak ke atas? Ya enggak jatuh di bawah lah. Pinter, itu namanya kebenaran. Tidak ada pertentangan antara kita. Maka sekarang Uni masuk ke ranah teologi, ke ketuhanan. Menurut kamu, Tuhan itu manusia atau bukan? Ya bukan lah, karena Tuhan itu tidak berwujud Masya Allah. kan. Masya Allah. Kamu pintar adikku. Insya Allah, mudah-mudahan. Cuman sekarang tinggal di kamu. Apakah kamu ingin mencari kebenaran itu atau kamu berdiam diri dengan kepengetahuan kamu yang terbatas ini? Maka itu kembali kepadamu adikku. Uni nggak mau ngajak-ngajak kamu ke Islam. Kenapa? Bukan apa-apa. Islam itu ada persyaratannya. Harus bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia dulu. Artinya udah punya akal, baru nanti masuk ke stepnya. Islam itu diberikan kepada yang mau. Nah, apakah yoga akan tetap dengan pengetahuan yang terbatas dan dengan semua keraguan dan dengan semua kebingungan ini, atau ingin mencari kebenaran? Uni tanya itu dulu aja. Ya aku carilah kebenaran itu daripada aku sesat nanti mati jadi apa. Masya Allah, subhanallah. Oke, apa yang dimaksud menurut yoga nih? Kebenaran itu apa sih? Ya ginilah seperti ajaran Yesus Kristus itulah. Maksudnya itu kan yang bingung aku, sumpah bingung aku. Ku baca Oke, tadi di Uni mau- Google beda-beda. Uni kasih ayat ajaran Yesus ya. Oke, kita ke ajaran Yesus, oke? Iya. Oke. Apa kata Yesus dalam kitab Anda? Di Yohanes pasal 17 ayat 3. Silakan dibuka. Kalau enggak, Uni bantu buka. Ini ayat yang paling penting sebenarnya. Ya. Uni bacakan. Potong ayatmu dulu itu. Awas kau, jangan berisik kau dulu. Benci kali aku sama kau. Udah, ayamnya dipotong aja dulu. Nah, dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 3. Ibunyi lagi Yesus dia. berkata, lempar dulu deh. Awas kau dulu. Betul lor itu deh. Iya. Ayam ini ayam tetangga aku. Tuh ada juga babinya banyak di sini. Goreng aja kocok, goreng. Nah ini. Nah. Wak Lias. Assalamualaikum, Wak Ya, Lias. ya. Waalaikumsalam. Goreng aja ayamnya. Jangan. Nggak Nggak boleh, ayam tadi orang kan nggak boleh Uni. mencuri ya, Dek. Uni, tadi gini loh nih. Ada kawanku, Waalaikumsalam Elisa. Jadi kawanku ini kan dia datang ke rumahku, bolak-balik cerita, dia Kristen nih, bolak-balik cerita. Blender, aku mau mualaf lah, katanya mama aku juga udah Islam, ya kan. Jadi kan dia mau mualafnya. Mualaf lah kau, kenapa kau? Ku tengok Islam tuh indah, sholat berjamaah sama-sama, beda ya kan. Jadi pas malam dia mau mualaf, mau sadar. Tiba-tiba tadi pagi belanggar dia, tabrakan. Mak, Astagfirullah. dia belum sadar. Mak sedih kali mamanya, aduh anakku, kenapa kau lama kali kau sahadat anakku? Kau bilang, udah pingin kan gitu Pak. Tabrakan, mak mati cuman itu coba. Sedangkan dia belum sadar. Ngeri kali. Jadi hikmah dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran Pulangnya bahwa berarti kalau mau sahadat mau cepat diambil keputusan ya Bang Blender ya. Gak nyangka, pulang dari rumahku tuh naik motor dia, tabrak truk ngeremnya rusak, remnya, tabrak mati dia. Ngeri Bang kali. Blen, aku lagi di mobil mau sahadat lagi lah aku Bang Blen. nggak, pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita itu bahwa kita nggak pernah tahu kapan kita meninggal. Dari cerita Mungkin itu sebelum kita ke bahwa yoga lagi, kita nggak pernah tahu Pak kapan Pendeta kita Ferdinand ini mohon maaf ya, sepertinya memang ada gangguan dengan Anda, tapi nggak apa-apa. Saya akan diam, Anda bicara, nanti saya supaya tidak terganggu.